Oke, halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazi di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gua akan masuk ke episode BPH ya, berbagi pengalaman hidup, yaitu tentang kenapa harus berjuang. Gua sebenarnya udah pernah nulis di notes gua tentang kenapa harus berjuang, dalam artian tiap orang tuh mungkin ya menurut gua gini bukan mungkin gua ralat tiap orang, salah satunya gua termasuk di dalamnya, pasti memiliki impian, memiliki harapan, memiliki asa dan cita-cita untuk meraih sesuatu, entah sesuatunya itu apapun. Kuliah tinggi, banyak usaha, karya sensasional, karya emosional, menciptakan lagu, menjadi musisi, menjadi pengusaha, bekerja sebagai PNS, menjadi aparatur sipil negara, menjadi presiden, menjadi pilot, menjadi polisi, anything, semua hal yang mungkin menjadi mimpi tiap orang tuh menurut gua butuh perjuangan. Salah satunya dengan berproses, dengan berdinamika terhadap diri kita sendiri. Jadi gue udah pernah nulis di notes gue, kenapa kita harus berjuang, agar kita bisa menghargai seperti ini loh perjuangan. Ya maksud gue yang ngerasa bahwa kenapa gue berjuang, karena gue menganggap bahwa perjuangan hanya bisa dilakukan selama kita hidup, dan itu cuma satu kali. Ingat, perjuangan hanya bisa dilakukan selama kita masih hidup, dan itu satu kali. Maksud gua gini, Buya Hamka pernah berkata, kalau hanya sekedar hidup, kerbau pun hidup gitu di sawah. Ya ini pilihan sih, apakah kita ingin atau menerima disepertikan seperti kerbau. Kalau gua enggak sih, karena gua pengen hidup ini penuh karya, penuh rasa, dan apa yang sejatinya akan diwariskan oleh kita kepada semesta gitu. Itu. Kedua, kita akan mempertahankan serangkaian proses perjuangan with or without mendapatkan result gitu, hasil. Kita akan membela itu dan merasa bahwa kita memiliki gitu loh, dalam artian menjadi sebuah kebanggaan. Ya, maksudnya gue gini, gue memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah perusahaan, company gitu loh, korporasi. Dalam artian gue begitu bahagia ketika gue bisa memberikan pekerjaan ke semua orang, ketika gue ngerasa bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk semua orang. Karena menurut gue salah satu kunci kebahagiaan diri gue adalah ketika gue bisa membuat bahagia orang lain gitu, meskipun prioritasnya adalah membahagiakan diri gue. Dalam artian gue dengan membuat perusahaan adalah membahagiakan diri gue, dan perusahaan itu memberikan lapangan pekerjaan adalah memperbesar untuk membahagiakan orang lain. Gue begitu bangganya dengan ini loh karya gue, dan gue akan ngerasa bahwa gue nggak peduli kecil atau besar, gue nggak peduli gini ya, kecil atau besar, panjang atau pendek, kuat atau lemah, yaitu perusahaan kita gitu. Itu karya kita, itu gagasan kita. Bahwa kemudian akan menjadi besar itu kan pilihan ya. Kita fokusnya ini perusahaan mau dibawa kemana gitu. Ya kalau gue menstimulasi agar gue bersemangat untuk mendirikan perusahaan,
Ya dengan gue menulis, ini loh mimpi-mimpi di masa depan yang gue tulis, yang bisa gue realisasikan dengan tulisan pada waktu ini, present gitu loh. Dan akan menjadi pas di masa depan. Nah, future itu yang seolah-olah gue tidak akan pernah menyesal di masa depan ketika gue udah berjuang. Dan itu prinsip yang gue selalu tekankan selama gue hidup. Kemudian kayak gini deh, maksud gue tiap orang tuh memiliki kesempatan yang sama kok, dalam artian gini, ketika kita lahir semua tuh dalam keadaan fitrah suci gitu. Agama belum tentu, maksud gue ketika lahir tidak tahu beragama apa, dan memilih agama itu adalah pilihan hidup. Memilih profesi atau hidup, memilih profesi itu adalah pilihan hidup. Kemudian memilih jalan hidup adalah pilihan hidup gitu. Maksud gua gini, untuk menjadi hero, untuk menjadi sang juara, untuk menjadi seseorang yang begitu sangat berjuang dengan sebuah karya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dalam artian, ke poin awal tadi, kenapa setiap orang punya kesempatan yang sama? Ya karena we never know gitu loh, di masa depan akan jadi seperti apa. Tapi pilihannya apakah kita akan berhenti, berjalan, belok kiri, belok kanan, lurus, atau seperti apa? Apakah kita tahu Presiden Jokowi akan menjadi presiden 2 periode? We never know, tapi beliau tetap berusaha. Apakah kita tahu Elon Musk akan menjadi orang terkaya? We never know, tapi Elon Musk selalu berusaha untuk berkarya. Ya, yang gua tekanin di sini adalah karya, mahakarya, yang emosional, yang sensasional, yang digagas, yang ditulis, yang berubah menjadi nyata di masa depan adalah apa yang sejatinya kita lakukan, entah itu di masa lalu dengan sejarah atau di masa kini untuk masa depan. Kemudian ini gue nggak tahu ini kenyataan siapa, cuman ini adalah salah satu bentuk imajinasi gue terhadap mungkin seseorang yang tidak struggle atau hanya suffer lah. Ya kita bakal tidak semembela itu atas perjuangan dan akan menganggap biasa aja. Misalkan kayak gini deh, seseorang yang ini menurut sudut pandang Komeng ya, hidup tuh mengalir begitu saja. Ya nggak bisa, menurut Komeng nggak bisa hidup tuh mengalir. Ya kalau di depan ada tai kita harus belok. Ya emang betul. Ya kalau di depan ada yang mengganggu, kalau di depan yang ada yang ngebuat kita ngerasa bahwa tujuan kita sesuatu itu akan menghambat tujuan dan goals kita, ya kita harus belok. Ya, kita harus berusaha untuk, maksud gue bukan menghindari ya, bukan avoid loh, tapi kita diberikan pilihan untuk tidak menghalangi jalan kita, tidak menghambat jalan kita. Ya untuk menghindari itu terserah, maksud gue tiap orang punya cara masing-masing. Menghindari itu bukan berarti kita gini ya, menghindari itu, avoid itu bukan berarti kita tidak menerima kenyataan ya, tapi kita memilih jalan yang lain. Ketika di depan diperbodan gitu, kita harus putar arah dong. Diperbodan dalam artian gini, ketika kita ingin bikin perusahaan lah, orang tua kita kaya misalkan, lah cukup lah ya untuk permodalan, untuk funding. Tapi orang tua kita tidak memfasilitasi itu. Mereka malah menyuruh kita menjadi dokter misalkan. Kita berpikiran kita ingin menjadi pengusaha. Kan itu di blok ya. Maksud gue terhenti. Ya kita harus putar balik, kita harus cari jalan yang lain. Entah itu kan dengan investor, entah itu dengan permulaan sedikit, entah itu dengan hal yang terkecil, entah itu dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, entah itu collab.
Ya gue percaya tiap orang punya cara tersendiri untuk memecahkan masalah itu. Bahwa kemudian memang akan memiliki risiko untuk kecewa, memiliki resiko kecewa juga lebih besar ketika kita seberjuang itu. Tapi dari rasa kecewa itu juga kita akan mendapatkan lebih besar energi untuk masa depan atas perjuangan kita sebelum-sebelumnya, dan itu berkelanjutan, sustainable sampai kita berhenti berkarya. Dalam artian berhenti berkarya ini adalah kematian. We never know, kita tidak tahulah kapan kita mati, tapi kita tahu cara untuk mempersiapkan sebelum kematian itu datang. Ya mungkin setiap orang yang hendak mati dia bisa memberikan legacy apapun itu, ilmu, karya, arsitektur, perusahaan, apapun itu. Karena apa? Karena kita harus berjuang. Itu saja episode video gua tentang BPH kali ini. Pesan yang ingin gue sampaikan bahwa berjuang gak seberat itu kok, berjuang gak sebercanda itu. Berjuang adalah salah satu katalisator untuk kita bisa menikmati apa itu hidup. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Selamat ketemu di video selanjutnya. Jadi di sini dan inilah Foresight. Dadah.